Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya masih akan tetap menjelaskan tentang pembahasan soal simulasi KSM Biologi Terintegrasi tahun 2021 tingkat kabupaten. Ikuti videonya sampai akhir ya. Sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 17. Perhatikan ayat berikut ini. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqdum ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Ini adalah Quran surat Al-Mulk ayat 19. Terjemahan dari ayat ini adalah: tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah, berarti dari terjemahan itu sudah jelas bahwa ayat di atas berbicara tentang kemampuan burung terbang dengan sayapnya. Jadi yang nomor 17 ini adalah B. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 18. Allah menumbuhkan tumbuhan sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 95. Pertumbuhan dimulai ketika biji berkecambah. Pertumbuhan akar pada perkecambahan dipengaruhi oleh gravitasi yang menyebabkan perubahan tempat akumulasi hormon pada akar dan pucuk kecambah seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas. Berdasarkan informasi tersebut, yang menyebabkan pertumbuhan akar membengkok menuju ke dalam bumi adalah lagi-lagi kita sebenarnya harus menebak nih hormon apa yang mempengaruhi pertumbuhan dari perkecambahan ini ya. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya ini adalah perkecambahan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu berarti pergerakan menuju ke pusat bumi. Nah, karena adanya gaya gravitasi inilah akar itu bisa bergerak menuju ke pusat bumi, berarti bergerak menuju ke tanah atau bergerak menuju ke bawah. Kemudian kata kunci yang kedua ini adalah katanya tempat akumulasi hormon itu ada pada akar dan pucuk kecambah. Jadi ada pada akar dan juga pucuk kecambah. Nah, hormon apa yang akumulasinya itu ada pada pucuk-pucuk tanaman? Iya, hormon auksin ya. Jadi sekarang kita belajar lagi nih tentang hormon auksin. Hormon auksin biasanya terletak pada ujung-ujung ya, ujung apikal. Entah itu pada batang, berarti dia ada di apikalnya batang, ataupun pada apikalnya si akar. Nah, hormon auksin ini banyak sekali pengaruhnya terhadap tumbuhan. Salah satunya adalah untuk geotropisme ya. Jadi pengaruhnya hormon auksin itu ada pada geotropisme. Geotropisme. Apa itu geotropisme? Jadi geotropisme itu adalah pergerakan tanaman menuju ke pusat bumi ya. Jadi menuju ke pusat bumi. Ke pusat bumi. Nah, geotropisme sendiri itu ada dua macam ya. Geotropisme positif dan juga geotropisme negatif. Kalau geotropisme positif berarti nanti tanamannya itu nanti akan menuju ke pusat bumi. Di bagian mana dari tanaman itu yang menuju ke pusat bumi? Iya, akar. Jadi di sini geotropisme positif dapat ditemukan di akar, sedangkan yang geotropisme negatif yang dia itu menjauhi pusat bumi itu dapat ditemukan pada batang ya. Makanya batang itu tumbuhnya ke atas dan akar itu tumbuhnya ke bawah. Karena adanya geotropisme inilah nantinya kadar hormon auksin yang ada di bawah atau di pucuknya akar itu akan lebih banyak daripada di atasnya gitu ya. Jadi karena adanya geotropisme ini nantinya akan menyebabkan kadar hormon auksin
kadar hormon auksin di bawah itu semakin banyak. Nah, kita tahu sendiri yang namanya hormon auksin itu kan fungsinya untuk pembelahan sel dan pemanjangan sel. Jadi kalau di bagian bawah itu terdapat banyak hormon auksin, maka nantinya di situ akan ada pembelahan sel. Dan pembelahan sel nantinya akan mempengaruhi pemanjangan sel. Nah, makanya kenapa kok akar semakin panjang ke arah pusat bumi ya. Oke, penjelasannya seperti itu, bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke opsi jawabannya. Berdasarkan informasi tersebut, yang menyebabkan pertumbuhan akar membengkok menuju ke dalam bumi adalah untuk yang A, kadar oksin di sisi bawah akar lebih rendah dibandingkan sisi atas, sehingga sisi atas akar lebih cepat tumbuh dan akar membengkok ke bawah. Apakah benar? Tidak, karena apa? Karena kadar oksin di sisi bawah akar itu lebih tinggi ya daripada sisi atas. Jadi untuk yang A kurang tepat. Kemudian yang B, kadar oksin di sisi bawah lebih tinggi. Oke, benar dibandingkan sisi atas, sehingga sisi atas akar lebih cepat tumbuh dan akar akan membengkok ke bawah. Benar atau salah? Ketika kadar oksin di sisi bawah lebih tinggi, seharusnya ya yang di sisi bawah itu lebih cepat tumbuh daripada sisi atas. Oke, berarti ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, kadar oksin yang tinggi pada bagian bawah akar, ini benar, yang merangsang pembelahan sel sehingga akan memanjang dan membengkok ke bawah. Ini betul ya. Kemudian yang D, kadar oksin yang tinggi di bagian sisi bawah akar menyebabkan terjadinya dominansi apikal dan akar tumbuh ke bawah. Apakah ini betul? Dominansi apikal itu nantinya akan menyebabkan akar itu tidak mempunyai cabang. Tapi di sini yang ditanyakan kenapa akar itu membengkok ke bawah, bukan karena akar itu tidak ada cabangnya gitu kan. Jadi kalau yang D ini sebenarnya nanti bisa dibetulkan, tapi karena bahasan kita kenapa akar membengkok ke bawah, maka ini kurang tepat jawabannya ya. Jadi untuk yang nomor 18 jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Fatimah diminta ibunya untuk berbelanja berbagai jenis makanan di supermarket. Terdiri dari nasi, jagung, gurame, jamur, rumput laut, ayam, dan juga pisang. Berdasarkan hierarki taksonomi makanan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Jumlah kelompok film makanan yang dibeli Fatimah sama dengan jumlah ayat dalam surat. Oke, di soal nomor 19 ini kita mengulang pembelajaran kelas 10 di mana di situ ada taksonomi makhluk hidup ya. Ada taksonomi tumbuhan dan juga taksonomi hewan. Saya tuliskan dulu di sini taksonomi. Kalian masih ingat enggak taksonomi atau urutan ya? Mulai dari ada kingdom, kemudian ada phylum atau divisio, kemudian ada class, ada ordo, ada family, ada genus, dan ada spesies. Ini adalah taksonomi tumbuhan dan juga taksonomi hewan. Nah, di sini yang kalian harus paham di sini ada phylum atau divisio. Ini masih dalam satu tingkatan, hanya beda makhluk hidupnya. Kalau phylum itu untuk hewan, sedangkan divisio itu untuk tumbuhan. Nah, dalam soal nomor 19 ini kita disuruh atau diminta mencari phylum ya. Phylum berarti dalam hierarki yang ini, phylum ini ya. Kalau phylum itu untuk hewan, sedangkan divisio untuk tumbuhan. Sekarang kita harus menganalisis nih dari semua makanan yang sudah dibeli oleh Fatimah. Apa saja? Ada nasi, kemudian ada jagung, kemudian ada gurame, kemudian ada jamur, kemudian ada rumput laut, kemudian ada ayam, dan juga ada banana pisang. Nah, sekarang kita analisis nih satu-satu film atau divisionya. Untuk yang pertama nasi. Nasi masuk dalam divisio? Iya, spermatofita atau tumbuhan berbiji. Kemudian jagung masuk dalam divisi spermatofita juga.
Kemudian gurame masuk dalam film Chordata. Chordata itu adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Kemudian jamur itu ada pada fungi ya. Kemudian rumput laut itu ada pada Talophyta atau ganggang. Talophyta. Kemudian ayam itu masuk dalam Chordata. Dan pisang masuk dalam Spermatophyta. Spermatophyta juga masuk dalam kelas Magnoliophyta ya. Nah, dari sini, dari analisis ini, maka sebenarnya kita tahu bahwa kelompok filum itu ada berapa? Kelompok filum yang diberi kelompok filum dari makanan yang dibeli Fatimah itu ada berapa? Spermatophyta ini kelompok pertama ya. Kemudian ada Chordata kelompok kedua, kemudian ada fungi dan juga ada Talophyta. Berarti ada 4 kelompok filum dari makanan yang dibeli oleh Fatimah. Nah, sekarang 4 ini harus kita cari pada ayat Al-Quran dari surat-surat yang diberikan opsi jawabannya. Untuk yang A, Al-Kautsar berapa ayat? 3 ayat. Al-Fil 5 ayat. Quraisy 4 ayat dan Al-Kafirun 6 ayat. Jadi karena di sini ada 4 kelompok dari karena di sini ada 4 kelompok filum dari makanan yang diberi Fatimah, maka sama dengan ayat Al-Qur'an dari surat Al-Quraisy. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Al-Quran menyatakan bahwa segala sesuatu di alam ini diciptakan dengan keteraturan tinggi dengan perhitungan yang sangat cermat. Salah satu keajaiban besar kehidupan adalah struktur genetik yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup. Terdapat keteraturan yang tinggi berkaitan dengan urutan-urutan dari kode genetik tersebut serta alel yang tersusun dari mereka pada kromosom. Urutan ini, alel pada kromosom sendiri merupakan salah satu penelitian yang sering dilakukan dan memiliki efek aplikasi yang tinggi. Pada suatu penelitian dilakukan upaya untuk mendapatkan urutan dari 3 alel, di mana di sini ada alel A, B, dan juga C terpaut pada suatu kromosom normal atau autosom tumbuhan. Untuk mendapatkan urutan tersebut, suatu hibrida disilangkan dengan suatu resesif. Lalu, tipe dan jumlah gametnya tercatat sebagai berikut. Di sini ada ABC, ini adalah tipe gamet, kemudian 414 yang ada angka-angkanya ini adalah jumlah gametnya. Urutan gen-gen tersebut pada kromosom adalah, berarti kita di sini mempelajari tentang urutan gen ya. Urutan gen, bagaimana sih caranya kita itu bisa mengurutkan gen gitu ya. Jadi langsung saja di sini saya tuliskan cara mengurutkan gen. Cara mengurutkan gen, tahapannya adalah yang pertama kita harus cari individu paretalnya dulu ya. Cari individu paretal. Individu paretal atau individu orang tua. Nah, bagaimana kita tahu individu paretal dari hasil penelitian ini? Jadi, individu paretal itu bisa ditemukan pada jumlah gamet yang paling banyak dari ke-8 yang didapatkan. Dari ke-8 gamet yang didapatkan, mana gamet yang paling banyak? Iya, ABC besar dan juga ABC kecil. Jadi di sini saya tuliskan dulu ABC besar per ABC kecil karena ini adalah gamet dengan jumlah yang terbanyak. Kemudian selanjutnya kita harus cari individu pindah silang ya. Jadi cari atau gamet gitu aja ya. Gamet, ini saya itu individu gamet. Gamet pindah silang. Kalau tadi kita mencari gamet paretal itu pada jumlah gamet yang terbanyak, nah kebalikannya nih, kalau cari gamet pindah silang itu ada pada gamet terkecil atau tersedikit. Dari ke-8 gamet ini, jumlah gamet yang tersedikit adalah A besar, B kecil, C kecil. Saya tulis langsung ya, A besar, B kecil, C kecil per A kecil, B besar, C besar. Oke. Setelah kita tahu gamet dari paretal dan juga gamet pindah silang, maka kita sekarang mengutak-ngatik gametnya gitu ya.
Jadi yang nomor 3, kita harus mengubah urutan gamet sampai bisa ketemu seperti urutan gamet pindah silang. Nah, yang harus diketahui di sini, bagaimana sih kita tahu urutan gamet pindah silang itu sama dengan urutan gamet yang sudah kita susun gitu. Jadi gini nanti bacanya ya. Di sini gamet pindah silangnya kan A besar, B kecil, C kecil. Kemudian bawahnya A kecil, B besar, C besar. Berarti nanti kita harus mendapatkan hasil yang sama dengan gamet pindah silang ini. A besar harus ketemu B kecil dan C kecil. Kemudian A kecil harus ketemu B besar dan juga C besar. Nah, sekarang langsung saja kita coba pada opsi jawabannya. Ini untuk urutan yang A ya. Untuk urutan yang A ini adalah A, B, C gitu ya. Berarti A besar, B besar, C besar per A kecil, B kecil, C kecil. Nah, kemudian nanti kita pindah silang. Apanya sih, Bu, yang dipindah silang? Itu adalah urutan gen yang ketiga, yang keduanya ini, yang tengah-tengahnya ini. Berarti yang atas nanti dibawa ke bawah ya. Yang atas nanti ditaruh di bawah, yang bawah ditaruh ke atas. Itu namanya pindah silang. Jadi yang dipindah silangkan itu adalah gamet yang tengah gitu ya. Jadi dari sini maka nanti bisa didapatkan hasil A besar, B kecil, C besar per A kecil, B besar, C kecil. Nah, hasil ini kita samakan dengan yang gamet pindah silang yang sesungguhnya ini. A besarnya ini harus bersama dengan B kecil, C kecil. Karena di sini A besar bertemu dengan B kecil, C besar, maka bukan ini urutan gametnya. Nah, berarti ini salah. Kemudian kita lanjut ke yang B, BAC. Berarti B besar, A besar, C besar per B kecil, A kecil, C kecil. Nah, kita pindah silangkan nih. Yang dipindah silangkan yang tengah saja ya. Jadi B besar, A kecil, C besar per B kecil, A besar, C kecil. Nah, sekarang hasil ini kita samakan dengan gamet pindah silangnya. Jadi di sini katanya B besar bertemu dengan A kecil dan juga C besar. Lihat di sini, B besar ketemu dengan A kecil dan juga C. Kemudian yang ini betul ya. Kemudian B kecil bertemu dengan A besar dan juga C kecil. Kita lihat di sini B kecil bertemu dengan A besar dan juga C kecil. Berarti ini sesuai dengan gamet pindah silang. Jadi jawabannya kemungkinan yang B. Tapi kita lihat dulu untuk yang C dan juga D. Sekalian kita belajar ya. B, C, A per B kecil, C kecil, A kecil. Kita pindah silangkan nih. Jadi B besar, C kecil, A besar per B kecil, C besar, A kecil. Nah, hasilnya ini kita lihat pada gamet pindah silang. Katanya B besar ketemu C kecil dan A besar. Kita lihat B besar ketemu C besar. Di sini C kecil, berarti sudah salah. Kemudian kita coba dulu yang D. Urutan gennya katanya ACB, berarti A besar, C besar, B besar per A kecil, C kecil, B kecil. Nah, kita pindah silangkan jadinya A besar, C kecil, B besar per A kecil, C besar, B kecil. Nah, sekarang hasilnya kita samakan dengan gamet pindah silangnya. Katanya di sini A besar bertemu dengan C kecil dan juga B besar. Kita lihat A besar ketemu dengan B kecil, bukan ketemu dengan B besar. Berarti yang D juga salah. Jadi kita ketemu ya. Yang nomor 20 urutan gen-gen tersebut pada kromosom adalah yang B, BAC. Urutan gennya bisa dipahami? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, ataupun salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.